kalanya perjamuan di awal, ada kalanya juga bagaimana Roh Tuhan bekerja gitu ya. Pastikan tiap kita untuk selalu aware dengan hal ini. Artinya Tuhan itu punya pola diri. Nah, kita nggak bisa bikin Tuhan harus begini, Tuhan harus begitu, tapi pastikan kita boleh selalu memberi diri untuk mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Tapi bukan berarti Tuhan itu acak-acakan, tapi Tuhan, Roh Tuhan itu tertib adanya. Amin. Tuhan tidak pernah acak-acakan. Dia kerja sistematis, tapi juga luas. Tapi bukan berarti sistematis yang kaku, dan juga bukan luas yang terus kita suka-suka itu. Bukan. Roh Tuhan itu bisa dikatakan mengikuti keadaan dan keberadaan, maklum dengan keberadaan dan keadaan kita, tapi bukan berarti lalu kompromi. Nah itu dia, itu yang harus kita sadari, di mana Tuhan kalau punya ketetapan gitu ya, itu tidak ada satupun yang bisa membatalkannya atau membantahnya gitu. Karena memang dia yang pemilik segala sesuatu, itu harus kita sadari. Artinya dia maha kuasa. Nggak ada yang di Yesaya dikatakan nggak ada yang bisa jadi penasehatnya Tuhan. Dia Allah yang hebat, dia Allah yang dahsyat. Itu sebabnya dia nggak butuh penasehat. Tapi bukan berarti lalu dia kaku, diktator, enggak juga. Tapi yang pasti Tuhan suka untuk kerja sama dengan kita. Ketika dia mau begini, belok kanan, belok kiri, ya apa yang harus kita lakukan? Ikuti saja. Amin. Jangan biarkan ada enggak bisa saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan memang punya pola, dan lebih dari itu dia tahu apa yang akan kejadian di balik segala peristiwa, di balik setiap perintah yang dia sampaikan. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, mungkin bagi saudara beberapa sudah ada dengar namanya gereja sampah ya. Itu untuk orang-orang yang pernah ke Israel, mampir di daerah Mesir, transitnya pasti di sana gitu ya. Tahu itu. Dan kejadiannya tuh nggak begitu saja. Memang ada yang cerita kalau mau masuk daerah itu tuh mereka harus melewati pemulung-pemulung gitu, rumah-rumah pemulung, dan mereka beneran tinggal di daerah sampah. Tapi itu peristiwa nggak terjadi begitu saja gitu. Lewat sebuah peristiwa yang bisa dikatakan spektakuler, karena gereja awal gitu ya, mereka di demo, diusir gitu kan. Terus salah satu dari antara anggota jemaat bilang, Tuhan, firman-Mu berkata karena perkataan kami, karena iman kami, gunung bisa pindah. Ada yang menantang dari pejabat setempat untuk ayo coba lakukan. Katanya di firman Tuhan katakan gunung tunduk kepadamu. Dan benar mereka perkatakan gunung itu harus berpindah. Dan beneran gunung itu berpindah, saudara. Dan disitulah awal dari sebuah gereja sampah dimulai. Dan itu pindahnya nggak sekilo dua, lumayan jauh katanya gitu. Karena saya belum pernah ke sana. Tapi yang pasti saudaraku, segala peristiwa dalam hidup kita, pastikan kita nyadar bahwa itu semua ada dalam pengamatan Tuhan. Nggak ada, kalau toh kita bilang kebetulan gitu ya, itu juga ada dalam campur tangan Tuhan. Ya. Jadi makanya setiap yang kita alami, setiap yang kita lakukan, pastikan semua kita hubungkan dengan Tuhan. Orang boleh ngomong opposite kok Tuhan. Loh, ya memang kita harus opposite Tuhan. Kenapa? Nah, hidup kita harus bergantung sama Tuhan loh. Nggak bisa enggak. Kalau kita bisa urip dhewe tanpa Tuhan, manungsa suka-sukanya dhewe kok.
Yang satu pengen merintah yang lain harus tunduk dan lain sebagainya. Nggak gitu, nanti kacau. Kayak kejadian pertama itu, kelam kabut meliputi jagat raya dan firman masih melayang-layang, roh Tuhan melayang-layang, alias belum ada di posisi seharusnya. Nah, pastikan engkau tuh memberi diri untuk firman Tuhan itu ada di posisinya, yaitu di hidup kita. Sehingga ketika dia berfirman, itu jadi. Ya. Saya terkesan banget dengan istilah bahwa ketika Tuhan ngomong, apa yang diomong tuh memunculkan diri, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Nah, pastikan itu juga jadi gaya hidup kita gitu. Ketika Tuhan berfirman, kita tinggal yes Tuhan, taat. Komandan nih, sapa sing wani mbek komandan, gitu kan? Dan yon, kalau disebutnya komandan batalion, itu maha kuasa di batalionnya gitu. Wani nentang, nah, apa jenenge? Pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH dengan tidak hormat, pecat. Nah, Tuhan mau tiap-tiap kita nih terus memberi diri untuk firman itu punya apa? Kedaulatan dalam hidup kita. Memang ini masalah kita, saudara. Kita udah terbiasa dengan gaya hidup yang orang lain juga anut. Nah, yang ora podo karo kancane kok. Makanya statusnya banyak orang bilang ben podo kancane, ben podo sing liyane. Nah, saudara tahu itu, gitu ya. Hati-hati, jangan sampai hanya gara-gara ben podo kancane terus saudara menafikan atau menyingkirkan kebenaran. Tuhan mau kebenaran tetap punya kedaulatan full dalam hidup kita. Alias Tuhan itu sedang bentuk kita untuk jadi pelaku firman. Nggak bisa enggak. Orang Sunda bilang bangornya kita gitu ya. Tanpa firman nggak ada satupun yang bisa kita hasilkan. Nggak ada yang bisa kita beri untuk Tuhan. Kita boleh ngomong, tapi tanpa hasil. Kenapa? Karena nggak ada ketaatan. Bahwa saya pun juga terus membangun hidup untuk taat, gitu. Supaya firman Tuhan katakan, jangan aku yang memberitakan dan aku yang terbuang. Jangan seperti orang meninju angin. Nah, tiap-tiap kita ini punya tanggung jawab, ya gitu loh saudara. Bukan hanya pendeta. Kenapa? Karena saudara juga baca firman, dengar firman, bahkan lihat firman lewat YouTube dan lain sebagainya, toh. Berapa banyak perbendaharaan firman yang kita sudah miliki dan berapa persentasenya yang sudah kita jalani. Itu titik pengujian untuk kita ini kenal diri kita. Nggak usah uji orang lain. Alkitab mengatakan ujilah dirimu sendiri. Apakah engkau ada dalam iman yang lurus tegak di hadapan Tuhan? Nah, masing-masing kita punya tanggung jawab itu. Nah, saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak kita melihat dari kitab Kejadian 2. Kejadian 2 mulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan ke-15. Oke, udah ketemu? Kejadian 2 ayat 8 sampai 15 kita baca bareng-bareng ya. Manusia dan Taman Eden. 2, 3. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu.
Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di seluruh sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oke, jadi manusia dan Taman Eden, perhatikan ya, sambil kita bisa mengimajinasikan atau membayangkannya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden. Sarana dan prasarananya Tuhan siapkan lebih dulu. Memang manusia sudah dibentuk gitu kan, di ayat sebelumnya sampai di ayat yang ke-7 toh, manusia sudah dibentuk, tapi tempat itu manusia disiapkan kemudian. Sama dengan ketika kita menikah, kemudian sebelum menikah sudah punya rumah diharapkan, kalau toh belum punya rumah kontrak gitu kan. Nah, kemudian mulai berpikir, yuk kita punya anak. Nah, Tuhan pun seperti itu saudaraku. Yuk kita buat manusia dengan segala fasilitas yang dibutuhkan. Katakan ayat yang 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Nah, perhatikan itu. Tuhan memfasilitasi apa yang dibutuhkan kita manusia sejak dulu saudaraku, dan sampai sekarang pun itu juga yang dikerjakan Bapak kita yang di sorga. Dia enggak cul-culan dilepas begitu saja, pasti Tuhan sediakanlah, tinggal kitanya. Kita bisa melihat enggak tuh? Kita bisa tahu enggak tuh? Kita bisa percaya enggak tuh? Masalahnya ada di manusia. Ya, selanjutnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Selalu ada tantangan. Tujuannya apa? Manusia itu supaya dengar-dengaran. Nggak seenaknya dewi. Wah, pengen wis difasilitasi terus suka-suka gitu. Wis gak usah kerja, turu aja angger tangi, garing ngemplok. Buah itu tinggal mutil, ngemplok. Tuhan juga punya perencanaan yang begitu luar biasa, dengan tujuan manusia itu difasilitasi bukan supaya nganggur, tetap punya aktivitas tanggung jawab. Nah, lanjut dikatakan di situ ada sungai yang mengalir di Taman Eden dengan 4 cabang. Kalau sekarang masih berapa yang kita suka dengar? Halo, saudara suka dengar masalah Iran gitu kan? Itu masih ada Efrat dan Tigris. Sementara yang Pison dan Gihon itu rasa-rasanya udah gak kedengaran cerita nih gitu kan?
Nah, saudara bisa bayangkan berarti Taman Eden ada di sono, gitu. Sekitaran itu Iran dan Irak. Karena toh pada kenyataannya sampai hari ini Efrat dan Tigris masih ada di sono, gitu kan. Dan kalau saudara ngikuti berita hari-hari ini, katanya Efrat atau Tigris itu yang mulai mengering. Dan saudara tahu ada orang-orang tertentu yang kemudian menurut kitab orang sebelah ada sumber emas di salah satu dari sungai besar tersebut. Nah, saudara, kita nggak bicara tentang itu, kita bicara tentang Alkitab katakan ya di ayat 11-nya yang pertama namanya apa? Pison yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat perhatikan itu. Dan emas dari negeri itu apa? Berarti emasnya emas murni, artinya 24 atau mungkin lebih dari itu kalau bisa dibilang. Artinya kita lihat bagaimana tempat tersebut itu menjanjikan. Nah, perhatikan lebih jauh. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras, dan selanjutnya sungai yang berikut Gihon, berikut Tigris dan Efrat. Mari kita perhatikan tentang ayatnya yang ke-11-12 ya saudara. Di Pison terdapat emas, dan emas itu baik, gitu kan. Nah, unsur emas itu setahu kita itu jadi standar sebuah negara kalau dia mau mencetak uang, karena ada yang apa namanya mengawasi, gitu. Ada sebuah apa ya istilahnya kesatuan atau persatuan yang melihat moneter sebuah negara itu dari cadangan emasnya, gitu. Nah, IMF itu dia yang akan mengizinkan atau tidak mengizinkan sebuah negara mencetak uang baru, dalam arti kata kalau dia punya cadangan emas, artinya berimbang gitu. Nggak mentang-mentang, oh ini negaraku kok aku nggak apa jenenge nyetak uang sak suka-sukaku. Nah, ada negara-negara gagal yang uangnya itu nggak bisa buat beli apa-apa. Kenapa? Karena memang nggak laku, dan hanya laku justru dibikin apa namanya prakarya, saudaraku, hiasan-hiasan, mungkin dilipat-lipat kayak kalau orang Jepang bilang itu apa gawe. Nah, seperti itu. Jadi dari lembaran kertas, bukan yang koin ya, lembaran kertas itu dibikin sebuah prakarya, sebuah kerajinan tangan. Nah, baru itu bisa dijual. Padahal yang namanya dibikin itu kan mesti kertasnya kertas yang bagus, kertas yang baru, uang yang lawas, yang lecek. Nah, mungkin dong bisa laku dijual kalau dibikin sebagus apapun. Nah, artinya di sini Tuhan mau tiap kita mulai perhatikan emas itu sesuatu yang sangat-sangat berarti, bukan hanya di dunia ini, tapi di hadapan Tuhan itu pastinya mengandung arti yang lebih dalam. Karena yang namanya pison itu sendiri punya arti konsisten, ya. Sebuah kekonsistenan itu akan menghasilkan seberapa kecil pun, kalau itu konsisten dilakukan pasti ada hasilnya. Contoh, saudara yang konsisten jalan kaki pagi hari, olahraga, akan menghasilkan apa, saudara? Halo, nomor 1 sehat. Berikutnya mungkin yang jalan ketemu emas, Mas Bambang kali ya. Mungkin yang jalan ketemu sopo say hello, it's okay gitu. Tapi yang pasti sebuah kekonsistenan itu akan menghasilkan. Saya hari-hari ini
terus belajar seperti itu saudaraku. Dalam artian merenungkan bahwa yang namanya sekecil apapun aktivitas itu, kalau dilakukan dengan konsisten pasti ada dampaknya. Nah itu dia, ada dampaknya. Nah apa yang bisa kau lakukan untuk Tuhanmu, sekecil apapun, kalau engkau konsisten pasti ada sesuatu yang dihasilkan. Nah kalau engkau tahu itu menghasilkan, kenapa enggak ditingkatkan kapasitasnya? Pertanyaannya atau arahannya kayak gitu. Tadi dibilang sekecil apapun ada dampaknya kalau konsisten. Apalagi kalau itu dilakukan dengan lebih meningkat lagi. Awalnya mungkin 5%, oke. Terus ditambah lagi berapa persen, ditambah lagi berapa persen, sampai menjadi sebuah aktivitas yang bisa menggerakkan orang lain juga. Berapa banyak orang-orang yang memulai sebuah, katakanlah, usaha dari hanya modal awalnya enggak gede, tapi kemudian bisa menjadi besar. Bisa enggak? Bisa. Kalau dia konsisten di sini pastinya mengelola dengan benar, bukan hanya baik tapi benar. Untungnya semene, ojo dinggo tuku barang-barang dinggo nambah modal. Nah itu dia, itu perguliran keuangannya akan tambah gede dan semakin besar. Itu istilah bisnis kan kayak gitu. Usaha tuh seperti itu, diawali dari yang kecil sepele. Orang mungkin tertawa, orang mungkin alah. Tapi ketika itu dilakukan dengan konsisten dan juga dilakukan dengan sepenuh hati, waspadai gaya hidup yang tidak berubah, itu pasti menghasilkan kok. Ada banyak orang, untung kayak, ayo kayak duit tuku iki. Delok tas gugur, delok tas kuput. Kenapa? Gaya hidupnya belum berubah. Apa yang harus kita buat? Ubah gaya hidup. Jangan besar pasak daripada penghasilan. Nah penghasilannya lagi sekali untung mungkin gede, terpikat, pengen ini pengen itu, yuk mumpung duit, ngerti apa duit, nyowok modal, ayo pisah modalnya selesai lah, gitu kan? Nah saudaraku, kekonsistenan itu Tuhan lihat. Tuhan tahu kok, Tuhan ngamati apa yang kau lakukan tuh Tuhan tahu. Boning delik manapun, istilah saya di liang semut sekalipun tuh Tuhan tahu, nggak ada yang bisa nutupi. Baru niat aja Tuhan tahu loh. Makanya ayo kita perhatiin hidup masing-masing kita. Kekonsistenan harus kita miliki. Dan dikatakan emas dari negeri itu baik, serta di sana juga menghasilkan damar bedola. Damar bedola itu sejenis apa namanya? Getah pohon. Getah pohon yang kalau dibakar memberi wangi, menghasilkan wangi. Masa jauh-jauh, saudara pernah lihat pohon pinus? Nah, pohon pinus itu pun juga seperti itu, ada getahnya. Nah, damar bedola itu jenis itulah yang menjadi ramuan dari salah satu pedupaan untuk menghasilkan wangi-wangian. Itu damar bedola. Dan batu krisopras itu batu permata yang bernilai tinggi. Nah, itu dia. Itu juga menjadi bagian dari kalau diistilahkan Wahyu terakhir itu suasana surga itu loh. Ada salah satu hiasannya terbuat dari batu krisopras. Saudara boleh baca itu dalam kitab Wahyu 20 atau 21-22. Nah selanjutnya, kenapa Tuhan bicara tentang emas? Ini bukan bicara tentang apa istilahnya, standar IMF untuk sebuah negara diizinkan bikin
lembaran kertas baru, bukan. Tapi lebih kepada sesuatu yang punya nilai tinggi, yang tidak bisa terpendam bertahun-tahun, dia akan tetap emas gitu. Mungkin perlu dibersihkan, benar, tetapi tetap dia nilainya tinggi. Kalau sudah dibersihkan itu emas. Nah, saudaraku, kita perhatikan di sini itu bicara tentang sesuatu yang berharga. Coba lihat dalam Lukas pasalnya yang ke-16. Oke. Lukas 16, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-18. Oke, 17 aja deh. Kayaknya 18 itu tentang perceraian, 17 aja. Nah, ketemu setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Lukas 16 ayat 10 sampai 17 kita baca sama-sama, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hati. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Saudara, di ayat 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik hukum Taurat batal. Artinya bahwa Tuhan itu perlu menegaskan kepada setiap kita, janji Tuhan itu tidak ada yang bisa membatalkan. Siapapun dan apapun, kalau Tuhan sudah ngomong, dia tidak pernah mencabut omongannya. Karena bagi Tuhan, kalau dia sudah berfirman, finish, selesai. Nah, tinggal yang mendengar firman itu loh, memberi diri untuk diayomi, diarahin oleh firman enggak. Nah, perhatikan di ayat yang 10 sampai 12 ya. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar, yang kecil. Dan selanjutnya, nah saudaraku, Tuhan mau tiap kita lihat ini bukan bicara tentang kekayaan atau keuangan, enggak, tapi lebih kepada harta yang Tuhan sediakan itu sesuatu yang sifatnya kekal. Nah, nomor satu itu, yang berikutnya itu hanya ubur rampe kata orang Jawa, hanya sesuatu yang melengkapi. Yang utama dan terutama adalah bagaimana iman dalam hidup kita kepada Yesus Kristus Tuhan itu tidak sekedar hanya percaya mati masuk surga. No, engkau masih hidup. Dan engkau ketika masih hidup perlu diperlengkapi. Lengkapi oleh apa? Firman, nggak ada yang lain.
Kalau hanya nasihat manusia bisa dibatalkan, bisa digagalkan, dan bisa disanggah. Tapi kalau firman, siapa sih yang berani nyanggah firman Tuhan? Kandel banget, jaya banget, gitu kan? Nah, selanjutnya, lanjut. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudara, pada suatu pagi di kami ada yang namanya doa pagi, hamba-hamba Tuhan GPI seluruh Indonesia. Nanti yang hadir ya paling ada 300-an lebih loh hamba Tuhan. Yang hadir tuh nggak nyampe 100, saudara. Tapi hari-hari ini nih sedang diperkenalkan untuk pimpinan pusat yang baru, wakil yang baru, dan beberapa anggota yang jadi ketua-ketua gitu kan. Nah, saudaraku, salah satu ketika seseorang ini salah satu dari pimpinan pusat ini bicara tentang ayat ini, tiba-tiba saudara tahu, sementara saya mendengar gitu ya, mendengarkan, saya nyimak, Roh Kudus itu dengan begitu saja ngomong sama saya di ayatnya yang ke-11, 12. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia, karena dia sedang bicara tentang ini gitu loh, dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Roh Kudus begitu saja menyeruak, bicara. Kamu sudah dapat harta itu. Saya tercekat, saudaraku, tercekat di sini, tersadar, iya benar. Yes Tuhan, amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya sambil dengar itu saya karena itu pagi hari jam 5 sampai jam 6 gitu kan. Nah, penyampaian firman biasanya 5:15 sampai 6:4 karena dilanjutkan doa syafaat gitu. Dengan tiba-tiba Roh Kudus menyeruak berkata seperti itu, dan saya kayak terpana. Oh iya benar. Dan saudara tahu itu semua gara-gara apa? Saya sudah ketemu sumber emas dalam hidup saya, yaitu apa yang Bapakku hidupi dan mengalir dalam hidupku, itu yang saya nikmati sebagai emas hartaku yang menjadi bagianku. Seperti dikatakan, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Itu dia. Hartaku yang sesungguhnya adalah apa yang aku terima dari Bapakku, yang sudah Dia hidupi dan terus akan berlanjut dalam hidup. Nah, itu membuat saya rasanya hati ini bergejolak, pengen bengok. Nggak mungkin gitu kan, nanti kaget kiranya apa aneh gitu kan. Jadi saya hanya bersorak di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh sukacita bahwa betapa sebenarnya kita ini tuh nggak diukur dengan kebendaan yang ada gitu. Tuhan mau yang menjadi pusat hati kita, yang menjadi pusat kebanggaan kita adalah hartamu yang sesungguhnya yang Tuhan sediakan untuk kamu. Kalau saudara bisa nangkep itu, yang lain lewat. Kenapa? Karena memang benar itu loh hartamu yang sesungguhnya. Bukan emas, perak, rojo borono, rojo koyo, bukan. Apa yang menjadi janji Tuhan yang engkau hidupi, engkau taati, itu dia hartamu. Saya bersuka cita, hati saya penuh, rasanya pengen melompat, pengen gitu. Kenapa? Karena hari-hari ini saya nikmati bagaimana Tuhan nyata dalam hidupku. Dan saya ingin encourage saudara bahwa alami itu.
Jangan hanya berputar tentang hidup sehari-hari. Sudahlah, akhiri dengan kau percaya janji Tuhan itu tidak pernah luput dari hidupmu. Tuhan itu tidak pernah membatalkan janjinya, tidak pernah. Ya. Tapi ketika dia janji, nah ini saudaraku yang jadi masalah, apa janji Tuhan dalam hidup? Burung enek, nah itu dia. Cari tahu apa janji Tuhan bagi pribadimu, bagi engkau secara pribadi maksudnya. Dengan seperti itu loh saudara, pegang janji itu bukan untuk komplain sama Tuhan, bukan, tapi untuk bersyukur bahwa Tuhan udah kasih janji dan sudahlah cukup. Kenapa? Karena dia tidak pernah lali dengan janjinya. Percayalah, saya puluhan tahun jadi hamba Tuhan, tidak pernah Tuhan saya lihat lupa dengan janjinya. Makanya ketika ayat ini saya doakan saudara, saya doakan Tuhan biar ini mengalir juga kepada umatmu jemaat. Kenapa? Kalau itu sudah menjadi bagian kita, apapun kemewahan dan kecemerlangan dunia itu tidak ngaruh, tidak membuat kita menggok dari sasaran, saudara. Karena sesungguhnya itulah hartamu yang sesungguhnya dan hartamu sendiri, milikmu, jatahmu, bagianmu. Kalau engkau belum sampai di titik itu, percayalah, kau akan masih kayak bangsa Israel 40 tahun putar. Tapi betapa kita menghabiskan waktu kita untuk sesuatu yang tidak penting. Tuhan mau tiap kita mulai alami Tuhan. Setiap engkau ketemu Tuhan, engkau terima janji Tuhan, dan engkau juga boleh ingatkan Tuhan tentang janjinya. Kalau itu belum terbukti, sampai engkau neliti hidupmu. Loh, kalau janji Tuhan itu ya dan amin, gini aku belum alami, berarti yang salah masalah adalah diri sendiri, bukan Tuhannya. Sorry to say, kita sering kali Tuhan, dia toh yang lain diberkati kok aku orang diberkati. Nah itu kekeliruan sikap hati kita. Kita masih suka protes, kita masih suka bandingin diri dengan yang lain. Percayalah, kita akan terus merasakan ketidakpuasan. Percayalah, dan semakin hari engkau akan dibawa iblis, diseret iblis jauh dari kehendak. Semakin kau tidak bisa dengar suara Tuhan, semakin kau tidak bisa dengar apa menjadi janji Tuhan dalam hidupmu. Kenapa? Kamu semakin jauh dari Tuhan, Tuhan ngomong, saudara semakin menjauh kok. Makin tidak dengar dong. Nah, dari situ saudara, saya ingin encourage saudara, pengaruhi saudara bahwa Tuhan tuh masih hidup, Tuhan masih nyata, dan Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Maka pastikan kau juga terus dapat arahan dari Tuhan. Sehingga ketika kita kumpul hari Minggu, engkau sudah siap dengan dirimu. Yes Tuhan, aku mau terima peneguhan dari hamba-Mu. Nah, saudara tinggal buka hatimu nih. Aku sudah terima janji Tuhan. Nah, tinggal terima peneguhannya dari setiap yang bisa disampaikan pada hari Minggu. Entah lewat juga VSS. Saudara, saya juga ingin katakan, koncokolit dengan kegerakan yang Tuhan sedang hadirkan di muka bumi. Ikuti bertekun. Bayar berapa sih? 200.000 sesasi 4 kali, bahkan kadang dapat bonus 5 kali. Kayak minggu kemarin, kayak bulan kemarin September itu 5 kali, 5 atau 4 kali. Artinya gini, 5 gadis pintar, 5 gadis, halo, kelompok 5 gadis pintar, satunya bodoh. Terang-terangan aja ngomong bodoh gitu. Bukan saudara kok yang dibilang bodoh kalau engkau memilih yang benar gitu kan. Kenapa di satu sisi bodoh, yang satunya pintar? Apa yang membedakan? Halo, ditanya nih, boleh jawab. Apa ya yang membedakan? Sudah mempersiapkan apa namanya? Lupa ya. Minyak, benar, minyak. Itu yang bodoh. Pintar, bijaksana. Oke. Mempersiapkan apa? Minyak. Ngomongnya sih jelas, minyak. Enggak, kira minyak lagi. Laper. Bu, urung kayak sarapan apa, Bu?
Kayak langsung garuk-garuk. Masih juragan iwak, masih tukang masak ayam, mau masak adine lapar lho bangetan yo. Apa Bri? Gagah berani dan tidak ngeyel. Oh gagah berani dan tidak ngeyel. Gabriel. Oh iya. Singkatan jenenge Gabriel. Gagah berani dan tidak ngeyel. Sayang dia masih suka ngeyel. Kamu wis sarapan lho kue nganti isin. Wis disarapi kok bilangi cek kue. Apa sangu cetreng ya? Tapi cetreng kosong dikurepke. Enggak kucing. Nah saudara, berarti kan dia bisa punya persediaannya lewat apa untuk saat ini? Untuk era ini nih, minyak tuh apa maksudnya? Ingat tuh, minyak bukan Roh Kudus tuh. Roh Kudus tidak dijual belikan. Roh Kudus dikaruniakan. Dulu orang mikirnya yang minyak itu adalah Roh Kudus. Nah. Adalah apa yang kau sudah usahakan miliki. Pengenalan akan Tuhan dengan baik dan benar, itu dia minyak dalam hidupmu. Makanya saya imbau saudara, ojo pelit beli bertekun 200 sebulan gitu loh. Nah, atau enggak nabung untuk saudara boleh ikut ke Serpong. Emang Serpong aja yang bisa menghasilkan, kenapa tidak? Di tempat lain saya nggak lihat tuh. Mungkin berapa oke. Tapi yang saya terima apa yang sudah dihidupi seorang penyampai pesan Tuhan. Saudara, saya cerita yuk. Kemarin yang saya sudah bagikan di beberapa waktu yang lalu juga. Ketika Pak Nata, saya sebut aja deh Pak Nata, bukan seorang Pak Stephen gitu kan. Dia yang mimpin untuk pembukaan hari kedua. Ajak kami penyembahan, nyanyi, terus penyembahan dengan penuh realita Tuhan. Sampai di satu titik, ayo saling mendoakan dua-dua. Nah, saudara yang ajaib itu, ketika saling mendoakan, saya berdoa dengan seorang teman yang lama nggak kumpul itu. Kebetulan itu di balkon kami kumpul, duduk bersandingan. Lisa mbuh boleh konco dhewe, mbek sapa ora mudeng saya mbuh ya gitu kan. Saya urusan mbek sebelahku gitu kan. Nah saudara, orang ini dalam doanya pasti dituntun Tuhan gitu kan. Semua kami dalam cengkeraman realita hadirat Tuhan. Dia doakan saya itu tulang-tulangnya sehat. Oh saya terima dengan iman, amin, yes, karena saya butuh itu Tuhan. Nah selanjutnya di sesi yang disampaikan Pak Stephen juga beliau sampaikan Tuhan menyembuhkan. Nah ketika saya lihat rekamannya kemarin, ada seorang ibu duduk di bagian depan. Awalnya sininya ada benjolan, tapi ketika apa Bu? Udahlah orang itu duduk depan pakai warna kuning lagi kaosnya gitu kan. Jadi ketitenan banget. Apa Bu yang ibu rasa? Awalnya ini loh saya ada benjolan, tapi kok sekarang gak ada tuh ya. Dia sederhana gitu aja, gak ada tuh. Yang bener Bu, diperiksa lagi. Ed Stephen ngomong gitu, diperiksa lagi. Iya bener udah gak ada. Jadi saudara, realita Tuhan itu menuntaskan semua keberadaan kita. Termasuk apapun pergumulan kita, ketika kita yakin percaya masuk dalam realita Tuhan. Tuhan bekerja nggak tanggung-tanggung, itu saya percaya penuh. Jadi ketika saya merasakan kakiku ceput-ceput, kamu sudah sembuh, nggak ada lagi ngeyel-ngeyel, gitu kan? Artinya gini, saudara, apapun kebutuhanmu, Tuhan tuh cukupkan kebutuhanmu. Tuhan beri apa yang menjadi kebutuhanmu. Ya. Tinggal, nah itu dia. Tinggal kitanya tuh konsisten enggak. Tadi Pison kan bicara tentang konsisten enggak? Bukan gini, ketika aku sakit gitu ya, bukan untuk bukan karena doanya banyak pendeta, banyak orang itu kok sembuh, bukan.
Satu kali kau berdoa tapi imanmu juga bekerja, keyakinanmu juga bekerja. Di situ Tuhan mengestoni. Yes. Percayalah. Bukan karena berapa, karena Alkitab juga menulis bukan karena kau berdoa bertele-tele alias diulang-ulang, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati. Lah, gue berarti gak percaya. Kenapa? Kerjaan Tuhan itu tiap pagi memberkatimu. Tinggal saudara hubungkan dirimu dengan sumber berkat. Ojo nonton duit ning tanganmu, duit ning dompetmu, usahamu lah. Terlalu cemen, saudara. Kalau kita hanya itu ukurannya, cemen, kecil. Tuhan itu tiap hari hanya ingin mencukupkan yang kau butuhkan. Emane saudara hanya mau aku merasa yang diberkati, yang ketok kantong, dompetku kandel, yang usahaku lancar. No, bukan seperti itu. Cukup engkau percaya Tuhan menyatakan berkat. Perkara luweh kurang itu tinggal sikap hati kita kok. Perkara cukup orang nih, itu gaya hidup kita. Maka yang harus dibuat apa? Ubah gaya hidupmu. Kalau tadinya gaya hidupmu tuh gaya hidup, ya kami kemarin ini kan hamba-hamba Tuhan tuh udah senior di atas 50. Ketika Tuhan kasih kita sehat, puji Tuhan. Tapi yang kue loro, ojo nyalahke Tuhan, tapi periksa gaya hidupmu. Kadang makanmu, gelojo, gak diatur. Wih, mentang-mentang dibayari Mas Priyo, yuk sikat. Mentang-mentang gratis, hajar. Tuhan tutup mata, Tuhan tutup telinga. Silahkan. Tapi resiko tanggung sendiri. Kapomu kapan gitu kan? Kolesterol dhuwur. Apa kanane kulit-kulitan kok. Mending yang kulit itu dhewe panganan kono. Saya kasih tahu ya saudara. Yang namanya bebek itu memang enak. Tapi kulit bebek kolesterolnya dhuwur len. Seger dari Mas Atan. Resiko kolesterol dhuwur yo seger ngono. Rasane dhewe ngono. Aja sambat, aja njaluk, doa ditantuin. Ubah gaya hidupmu. Makan yang sehat. Kami waktu itu beneran saudaraku sudah wong jenenge pendeta gak enek, pendeta nom ya enek, cuman hanya beberapa gelintir lah. Apalagi yang senior bagian duduk depan gitu, saya selalu melayu naik tangga ke atas. Kenapa? Karena saya ingin mendisiplin kaki saya, melatih kaki saya tetap kuat gitu kan. Nah, saudaraku, orang-orang di atas 50 bahkan ada yang bilang kalau udah 40 kepala 4, hati-hati dengan makanan. Itu juga bagian dari pendisiplinan saudara. Bukan Tuhan sirik yang saudara makan iwak, daging maksudku. Bukan sirik karena Tuhan pengen juga. Enggak, Tuhan yang menciptakan kok. Cuman Tuhan pengen engkau tidak dikenal sebagai orang gelojo. Gelojo itu rakus itu, makan. RKS kalau saya bilang si RKS makan enak-enak. Wah, ditraktir Mas Priyo terus udah semerintil. Tenang Priaman gue gini. Tidak ditraktir sego kucing ya mbok karemu. Nek kaule mangan di mall yo. Jadi saudaraku, Tuhan itu tidak pernah pelit, hitung-hitungan kita tidak pernah. Cuman kitanya yang harus tahu diri, sehingga kita ini memanajemen juga bukan hanya uangmu, tapi hidupmu, waktumu di manajemen begitu rupa, diatur begitu rupa, sehingga kau nggak akan keteteran pada waktu kau membutuhkan. Aku butuh sehat. Nah ini sikilku kayak gini. Nah bro, rasain gitu kan. Aku butuh ini. Nah ini nenek duitnya. Nah duitnya
Tuhan itu tidak pernah memberkati apa? Kurang. Selalu pas butuh, pas apa? Nah, itu berkat Tuhan, saudara. Nah, yang saudara lagi diberkati terus mubra-mubru istilah Jawa. Saudara apa ditukoni? Ya salam dewi, tepat dong entek duitmu juga. Makanya harus dimanajemen dengan baik. Tuhan itu, saudara, bukan hanya urusan sorga, bukan hanya urusan rohani, bukan hanya urusan ilahi, urusan sehari-hari juga jadi urusannya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu mau engkau tahu engkau adalah asetnya Tuhan. Amin. Lah aset digawe saenake dhewe, ya sing duwe ngamuk gitu. Makanya jaga hidup. Terutama ini sumber utama masalah di hidup manusia adalah hati. Kalau hatimu penuh kebencian, bahkan sampai kalau kita menulis tumbuh akar pahit. Nah, waktu yang baik untuk kau bertobat, waktu yang baik untuk kau beresi. Ada konflik dengan siapapun, cepat beresi. Bila perlu saudara tidak minta maaf, jangan mengampuni. Mengampuni yang bersalah, memberkati yang menganiaya kamu. Kemarin 2 poin ini juga diajari. Mengampuni yang bersalah. Bukan masalah ora salah, bukan. Tapi mengampuni yang bersalah. Ya pastinya orang luar dong gitu. Dalam arti kata bukan di diri kita lah. Kalau saudara nyalai lah, itu saudara juga harus minta ampun ke Tuhan dan minta maaf sama orang yang saudara salahi kan gitu. Dan memberkati orang yang menganiaya kamu. Kamu pernah ditampar? Ya Pernah. sama? Ada lah pokoknya. Orang pokoknya. Oke. Bukan pistol. Pernah kamu ditampar? Pernah. Oke. Terus kamu bilang, tampar sebelah lagi dong, gitu kan? Enggak sih, kesakitan soalnya. Tapi nggak ngamuk. Enggak. Tenang deh. Ribut nanti. Ada saya. Oke, ya noga, tambahi aku. Nah, saudara kayak gitu loh. Kita tuh perlu tahu, Alkitab kan menulis kayak gitu. Kalau ditampar pipi kirimu, Berikanlah pipi kanan. berikan pipi kananmu. Jadi kalau orangnya sudah puas nampar, ono bekasnya yang gini. Baju lu ngasih, sebelah dulu, ngomong ya gitu. Mungkin orang akan bilang, iwang edan. Nggak apa-apa, ada hari ini orang yang kasih judul khotbahnya tuh tentang Yesus aja dianggap orang gila dulu. Beneran di dalam Lukas berapa tuh? Yesus saja dianggap orang gila. Kenapa? Karena dia tidak hidup seperti yang zaman itu orang hidup. Zaman sekarang orang hidup kita juga harus beda. Orang mau bilang kita gila atau apalah, gak urus. Yang pasti ojo kita sing gilani dengan kelakuan kita. Tapi please, tiap kita perlu terus membangun hidup untuk konsisten. Dengan apa? Dengan iman kita yang selaras dengan yang Tuhan ajarkan. Firman itu diajar bukan hanya untuk didengar, saudara, tapi diapakan? Dilakukan. Ingat, catat baik-baik. Firman diajarkan untuk dilakukan. Ayo bareng-bareng sama-sama. Firman disampaikan, diajarkan untuk dilakukan. Masing-masing kau berjanji di hadapan Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Amin. Kita datang kepada Kristus.
Tuhan.